warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab seputar pendamping hidup atau yang disebut dengan Qorin. Kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga yang tidak terlepas dari bahasan-bahasan yang telah lalu, agar kita lebih waspada, lebih berhati-hati di dalam memilih pendamping hidup. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa yang namanya pendamping hidup itu ada yang disebut dengan Qorin, tapi ada juga yang disebut dengan Khodam. Jadi nanti pada bahasan berikutnya kita akan memperluas pemahaman dan pengertian kita, apa bedanya Qorin dengan Khodam. Untuk Khodam belum bisa kita bahas pada pagi hari ini, tapi insyaallah kalau Allah masih memberikan kesehatan dan umur panjang pada kita, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jemaah sekalian, untuk mengingatkan kembali kepada kita, mari kita lihat sejenak di surat ke-41 ayat 26 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah perpaduan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sungguh akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang kafir itu, dan sungguh akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Dan orang-orang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah besarkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah hina." Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan kami adalah Allah," kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan meroleh surga yang telah dijanjikan kepadamu." Ya, sudah cukup. Allah memberitahukan atau menginformasikan kepada kita semua apa yang bakal terjadi pada diri kita masing-masing. Dan info dari Allah ini sangat valid, bukan hoax, dan tidak meragukan. Karena info dari Allah ini adalah sesuatu janji yang pasti akan kita dapati. Di dalam ayat 26 tadi, kita semua sudah mendapat penjelasan dari Allah bagaimana sesungguhnya kemauan para korin-korin kita, terutama korin yang terdiri dari jin, dan jin ini sudah dipengaruhi oleh energi setan. Berarti energi yang menguasai diri jin itu adalah energi setan. Maka oleh karena itu sikap dan perilaku jin itu pun juga seperti apa yang diinginkan oleh setan itu. Saudara-saudara, setan akan selalu mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang negatif dan akan menghalang-halangi kita untuk menjalani hal-hal yang baik. Namun juga jangan lupa bahwa mereka ini tergolong dari makhluk yang tersembunyi. Itulah makanya mereka digolongkan dengan istilah jin. Jadi jin atau yang kemudian difahami dengan istilah janin, dan juga ada janan, itu adalah makhluk-makhluk yang tersembunyi. Karena mereka ini adalah makhluk yang tersembunyi, maka secara kasat mata tidak tampak, tapi ada. Karena mereka tersembunyi, maka mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Coba sejenak kita buka kembali di surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan
telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Iya. Ini peringatan keras dari Allah kepada seluruh manusia sebagai anak keturunan Adam. Percaya atau tidak, beriman atau tidak beriman, tapi Allah sudah memberikan peringatan keras. Karena Allah yang Maha Tahu, maka kita sudah diberitahukan oleh Allah agar kita menjadi tahu, walaupun sebenarnya secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Ini sudah diingatkan oleh Allah kepada semua manusia. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang meyakini kebenaran firman Allah, maka sudah pasti harus lebih memperhatikan dari peringatan ini, di mana Allah mengingatkan, wahai anak keturunan Adam, hati-hati kalian. Jangan sampai la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kamu terkena oleh tipu daya setan. Karena akibat daripada tipu daya setan itu sudah pernah berhasil mengeluarkan ibu bapakmu, yaitu Adam, dari surga. Jadi Adam dan Hawa itu keluar dari surga, baik ini surga yang bersifat hakiki atau bersifat maknawi. Telah keluar dari surga itu akibat terkena tipu daya dari setan itu, yang waktu itu setan sudah merasuki daripada iblis. Iblis itu adalah nenek moyang daripada jin. Maka oleh karena itu Allah berfirman, iblis itu kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah bangsa jin atau golongan dari jin, yang jin itu fafasaqa, telah merusak, telah menyalahi pada perintah Tuhannya. Nah, jadi kita kembali kepada pelajaran yang sudah bertahun-tahun kita pernah pelajari, di mana waktu itu setelah Adam diciptakan, kemudian Allah berfirman, memberikan perintah kepada malaikat untuk memberi penghormatan kepada Adam, sebagaimana
di surat Al-Baqarah dulu ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, itu di surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Iya. Jadi supaya kita tidak lupa, saya pernah menjelaskan bahwa jin dan malaikat ini hidup di satu alam yang namanya alam malakut, atau juga bisa disebut dengan alam jabarut. Itu ya. Makanya malaikat ini termasuk orang yang atau makhluk yang majburun, makhluk yang senantiasa melaksanakan perintah Allah di bawah komando Al-Jabbar. Allah itu Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka malaikat ini termasuk makhluk yang majburun. Jadi artinya apa majburun itu? Suka atau tidak suka, dia tetap harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Itu istilah saya, suka atau tidak suka. Tapi yang namanya malaikat itu tidak pernah mengajukan keberatan sedikit pun terhadap tugas yang diembankan oleh Allah pada mereka. Mereka diberi tugas mengurus alam semesta ini. Bagaimana matahari itu supaya tidak pernah padam. Bagaimana matahari itu supaya tetap memancarkan sinarnya dan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Soal bagaimana caranya malaikat melaksanakan itu kita tidak diberitahu oleh Allah. Mereka ini termasuk makhluk majburun. Itu istilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu malaikat itu punya sifat yang selalu patuh, tidak pernah durhaka, tidak pernah membantah, yaitu la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang telah diperintahkan pada mereka. Itu sebagaimana Allah juga sudah berfirman dan berkali-kali kita dengarkan ayatnya, sebagaimana yang sering dibaca dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Iya. Jadi surat 66 ayat 6. Ini penting. Korelasinya ayat ini sangat luas sekali. Termasuk dijelaskan oleh Rasulullah dengan istilah al-majburun, ya. Jadi malaikat-malaikat, terutama dia yang menjaga neraka itu, bagaimana panasnya neraka itu, dan memang dia tugasnya adalah untuk ngurus neraka. Dan ini tidak ada sip-sipan, tidak ada mutasi, karena malaikat tidak dilengkapi dengan nafsu. Nah, nafsu inilah yang kadang-kadang manusia itu menjadi raja tega. Ada kalanya merasa tidak tega, ya kan? Satu contoh, kalau seorang anak itu melakukan kesalahan kepada orang lain dan orang lain itu mau mengambil tindakan kepada anak kita, bagaimana perasaan kita? Kasihan enggak? Kita bela enggak? Bela, kasihan. Nah, kalau malaikat tidak, karena dia tidak punya kepentingan yang ada kaitan dan hubungannya dengan nafsunya, tidak ada nafsu. Jadi dia bersifat netral. Nek salah ya disalahno, nek bener ya dibenerno. Gitu. Maka karena itu malaikat tidak pernah merasa kasihan kepada orang-orang yang disiksa sepanjang masa di dalam neraka itu. Dibakar, ya segala macam bentuk penderitaan lah. Tidak pernah. Meskipun orang-orang ahli neraka itu la yastahtabun, tidak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat. Jadi misalnya, ya Allah, kalau pemboten kuat ya Allah, nedis istirahat 2 menit mawon, tidak bisa. Misalnya begitu. Itu pun malaikat tidak punya kepentingan. Bukan berarti iya ya Allah, sampean tulung apa wong iki tak siksa ping pirang-pirang tahun upamane, ndak ada kepentingan. Dan malaikat yang ditugasi menjaga neraka itu tidak merasa iri kepada malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mengurus surga. Jadi enggak ada malaikat itu iri, apalagi berusaha bagaimana supaya malaikat surga itu pindah ke neraka, terus malaikat neraka kepingin pindah ke surga. Tidak ada sama sekali. Karena bagi malaikat-malaikat tidak ada bedanya apakah dia ini menjaga surga atau menjaga neraka, itu tidak ada bedanya. Semua tugas itu tidak mempengaruhi diri malaikat itu sendiri. Bukan berarti nih malaikat itu njogon rokok terus kepanasan terus sumuen terus, ndak. Begitu pula malaikat yang menjaga surga juga tidak mempengaruhi. Terus arep enak-enakan terus, melok santai terus, melok makan-makan yang enak terus, enggak sama sekali. Tidak ada pengaruhnya bagi malaikat. Termasuk juga bagaimana malaikat menjaga alam semesta ini yang dilengkapi oleh Allah berjuta-juta planet.
dan semuanya berjalan dan beredar pada garis edarnya masing-masing dan tepat pada waktunya, tidak ada yang tergeser sedikit pun. Malaikat tidak merasa keberatan itu, walaupun dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena malaikat hanya punya satu keinginan, yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada waktu malaikat itu diberitahu oleh Allah bahwa Allah akan menugasi atau memberi tugas kepada manusia itu menjadi khalifah di bumi ini, maka malaikat hanya mengatakan, ya Allah, kami tidak bisa apa-apa. Kami ini hanya bisa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gitu. Sebenarnya ingin melaksanakan tugas-tugas mengurus bumi. Tapi apakah memang malaikat itu tidak ngurus bumi? Ngurus. Tapi di dalam hal-hal yang bersifat spesifik itu malaikat tidak ikut ngurusi, semuanya diserahkan kepada manusia. Mulane misalnya kalau manusia kepengen membuat supaya daratan ini banjir, maka manusia membuat bendungan-bendungan di sana sini. Akhirnya banjir enggak? Banjir. Ya. Malaikat tidak ikut campur dalam hal itu. Malaikat hanya cukup mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia itu. Bahwa si A, si B, si C pada hari ini tanggal sekian, jam sekian membuat bendungan. Tujuannya ini yang akibatnya menimbulkan banjir. Hanya itu, dan itu nanti dilaporkan oleh Allah. Dan kita masih ingat siapa yang akan melaporkan perbuatan manusia itu? Siapa? Raqib dan Atid. Dan Raqib dan Atid ini memang diperintah oleh Allah mengikuti manusia sepanjang hidupnya dalam rangka untuk mencatat, mengawasi daripada perilaku manusia itu, baik perilaku dohir yang nampak atau perilaku batin yang tidak nampak. Jadi no atiki yang selalu diisi dengan perasaan-perasaan jengkel, marah, iri, dengki, dendam dan sebagainya, walaupun hanya di hati, tidak sampai melakukan perbuatan, itu diperhitungkan oleh Allah. Jangan menganggap bahwa durung apa-apa. Iya memang, tapi ada perhitungannya. Dan semua dihitung oleh Allah itu ada nilainya. Kalau ada nilainya berarti ada balasannya. Meskipun misqala dzarratin khairan yara. Begitu pula wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Meskipun sekecil dzarrah pun, kalau di dalam diri manusia itu ada kebaikan, akan yarahu, akan diketahui apa balasan dan berapa nilainya. Kita jangan lupa, kita masih diingatkan oleh Rasulullah dan oleh Allah sendiri bahwa barang siapa yang punya niat baik, meskipun tidak bisa dilakukannya karena terhalang oleh sesuatu, maka keinginan yang baik itu sudah mendapat nilai berapa? Satu kebaikan.
Itu. Jadi ada nilainya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, begitupun umat manusia ini juga begitu. Kita jangan mengabaikan hal-hal yang baik meskipun sekecil apapun. Karena Allah juga sudah memberitahukan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Itu sudah diberitahukan. Wa in tubdu, dan meskipun kau tampakkan, kau lahirkan sesuatu yang ada fi anfusikum, yang ada di dalam dirimu, di dalam jiwamu, di dalam batinmu, di dalam hatimu, meskipun masih sudah kamu tampakkan, atau autukhfuhu, atau kamu sembunyikan, artinya hanya berisi unek-unek saja, itu semua yuhasibkum bihillah, Allah akan memperhitungkan kalian adanya itu. Yuhasibtum bihi, jadi adanya unek-unek, adanya ganjelan-ganjelan nang jero ati, itu semua ada hitungannya. Maka oleh karena itu lebih baik kita ini jangan menyimpan unek-unek, dendam, iri, dengki di dalam diri kita. Jangan, bersihkan saja, bersihkan. Itulah makanya Allah sudah mengingatkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan hatinya dari hal-hal yang tidak baik. Ingat, kenapa kok dalam diri kita ini ada hal-hal yang tidak baik? Karena kita didampingi oleh siapa? Qarib. Jangan lupa bahwa kita ini dibisiki. Makanya penjaga manusia itu seperti pada pelajaran yang lalu, ada 20 malaikat yang diperintah oleh Allah. Yang satu ada di kepala, yang lain lagi ada di mata, ada di telinga, ada di hidung, ada di urat-urat, baik urat sensorik atau urat-urat motorik, di jantung, di paru-paru kita. Itu semua ada penjaga-penjaganya, seperti yang sudah kita pelajari pada 3 pertemuan yang lalu kalau tidak salah. Maka oleh karena itu mereka ini sudah langsung tahu apa yang ada dalam diri kita. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di surat apa itu? Surat berapa? Surat kepalanya 5. 5 itu ono 51, ono 50, kira-kira piro dia? Yes, 50 aja deh. Coba dicari ayat surat 50
Dan ayatnya kepalanya satu. Oh kaduan satu. 10 ae 10. Nah, ono 10, ono 11. Ono 12. Ono 13. Ono 14. Ono 15. Ono 16. Coba dibuka di ayat 16 itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Monggo. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Iya, itu bagaimana kedekatan Allah terhadap manusia. Bahkan lebih tegas lagi Allah mengatakan nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, ya, Allah beserta kru-krunya. Jadi Allah itu punya kru, punya tim petugas-petugas yang sudah diberi tugas masing-masing. Itu aqrabu ilaihi, itu lebih dekat kepadanya kalau dibandingkan dengan min hablil warid, dibandingkan dengan urat lehernya sendiri. Artinya apa? Kalau urat leher ini kan hanya satu bagian, sedangkan manusia ini punya berpuluh-puluh bagian, bahkan mungkin punya beratus-ratus bagian. Semuanya ini ada pengawalnya, ada pendampingnya. Jadi tidak hanya itu toh. Makanya kita jangan berpikir Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Berarti kalau begitu di sini ya Allah itu. Jangan gitu. Setiap organ tubuh kita itu sudah disediakan oleh Allah pengatur-pengatur. Yahfaduna min amrillah, penjaga-penjaga. Mereka diperintah oleh Allah. Makanya sampai dulu saya terangkan bahwa ada malaikat yang diberi tugas untuk mengatur pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Maka oleh karena itu jangan mengandalkan karena mungkin orang merasa dia subur, sel spermanya subur, sel telurnya subur, kemudian yakin akan mesti punya anak. Belum tentu. Karena ada yang mengatur. Kapan sel sperma dan sel telur ini dipertemukan oleh petugas itu sehingga menjadi nutfah. Jangan lupa nutfah. Jadi nutfah itu adalah sperma yang tercampur tercampur dengan sel telur, itu namanya nutfah. Maka oleh karena itu tergantung perintah Allah. Setiap seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan kelamin, itu Allah yang memerintahkan. Ada kalanya diperintah
mempertemukan sel sperma dengan sel telurnya dan kemudian menjadi nutfah, dan nutfah itu kalau sudah jadi disimpan fi qararim makin, di dalam rahim kita sampai lahirnya. Bahkan sampai cara makannya janin tadi itu malaikat yang ngatur, bukan ibunya yang ngatur. Ibu hanya melaksanakan sebagai kodratnya yang akan menurunkan naslah, keturunan. Apakah pada saat janin di dalam kandungan itu ibunya merasa memberi makan, memberi minum, menidurkan? Enggak kan? Semua ada penjaga. Yakhfaduna min amrillah, gitu. Maka soal nanti selanjutnya tergantung manusianya. Itu, oke, hati-hati. Jadi jangan dikira bahwa kalimat nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu jangan diartikan, jangan difahami bahwa Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat lahirnya aku sendiri. Bukan begitu. Karena setiap urat itu ada yang menjaga. Ya, sekarang yang lebih dekat dengan urat lahir daripada urat lahir itu urat mana yang paling dekat? Ayo, cobalah diraba diri kita ini. Makanya untuk mengenal siapa dan bagaimana Allah itu Allah mengisyaratkan. Coba dengan wafi anfusikum, delokna awakmu iku rek. Afala tubsirun, apakah belum kamu perhatikan? Gitu. Nah, kedekatan kepada diri kita itu tergantung dari sudut pandang mana yang kita anggap lebih penting. Jadi maksudnya ini, nek wong kepengin melihat itu pasti dengan apa? Mata, iya kan? Apakah semua orang yang punya mata pasti bisa melihat? Atau sebaliknya, orang yang tidak punya mata berarti tidak bisa melihat? Tidak. Karena manusia itu bisa melihat tanpa menggunakan apa? Mata. Karena kekuatan penglihatan itu tidak hanya melalui mata, melalui batin. Itu contoh untuk memahaminya gitu loh. Tapi ojo kemudian gawe ilmu kebatinan, ojo. Makanya ilmu kebatinan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perewangan. Apa perewangan itu? Nah, inilah istilah-istilah yang harus kita kenali. Jangan a priori dulu. Karena istilah perewangan itu tergantung siapa yang memahaminya. Karena perewangan itu ya namanya korin itu. Korin itu kan teman. Teman itu kan rewang. Iya toh? Nah, jadi pertemanan itu namanya perewangan. Ya, tergantung sekarang siapa yang memahami perewangan itu, ya tergantung. Kalau orang mukmin dituntun oleh Allah, rewangmu iku
adalah terdiri dari malaikat dan jin, di samping ada manusia, kan gitu. Tapi ini bagi orang yang tidak dikaitkan dengan keimanan yang dituntun oleh Allah, maka perewangannya itu nanti dikait-kaitkan dengan masalah apa jin-jin sing menjadi khodamnya. Khodam ya. Tapi nanti kita tidak akan bahas masalah khodam dulu, karena itu ceritanya juga panjang dan juga dalam serta luas sekali. Supaya kita tidak terpecah-pecah konsentrasi kita, maka insya Allah lain kali kita akan membahas khusus tentang bedanya dan persamaannya antara qarin dan khodam. Oke, jadi ini yang harus kita pahami agar kita ini bisa memposisikan diri kita ini, kita ada di mana. Itu, oke. Nah, jadi qarin ini kita harus selalu waspada. Ingat bahwa pendamping kita ini, kalau dulu saya istilahkan dengan istilah apa ya? Masih ingat nggak? Fungsinya sebagai inspirator, aja lali dah. Jadi pendamping kita ini, baik malaikat di depan, di belakang, di kanan dan di kiri, ini mempunyai fungsi sebagai apa? Inspirator. Karena mereka ini sebagai inspirator, maka akan menghasilkan yang namanya inspirasi. Dan inspirasi itu sering disebut dengan istilah ilham, atau juga disebut dengan bisikan, atau juga disebut juga dengan sebutan wangsit. Ngeten. Mulane ana sing wong golek wangsit, itu berarti golek bisikan. Lah sing bisiki sapa? Ya mbak tergantung sing digoleki sapa. Nek golek guru ngaji, maka dia akan mendapatkan ilham, mendapatkan inspirasi tentang kebenaran. Lah nek golek wangsite nang gone kuburan, oleh apa? Itu, ya tergantung. Lah nek golek wangsite nang gone makam-makam yang dianggap keramat, oleh apa? Ya tergantung yang dia cari. Karena qarin ini mempunyai kelompok atau hubungan jenis. Upamane nek qarin ini memang dari jin, maka dia juga punya hubungan dengan jin yang lain. Makanya dia bisa saling yuhu ba'dukum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ngeten. Makanya pada pelajaran kemarin kita sudah mendapat penjelasan dari Allah bahwa ada setan-setan yang berbentuk jin, ada setan-setan yang berbentuk manusia. Itu yuhi ba'duhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Saling mempengaruhi, saling memberi bisikan
saling memberi inspirasi dengan apa? Zukhrufal qaul. Dengan bisikan-bisikan, dengan omongan-omongan yang zukhruf, yang indah-indah, yang menarik. Tapi omongan-omongan yang indah dan menarik itu sebenarnya mempunyai satu tujuan, yaitu dalam rangka ghurura, melakukan tipu daya. Hati-hati. Apalagi korin-korin itu mempunyai potensi sebagai penipu. Jadi tipikalnya adalah tipikal penipu, pendusta. Makanya tadi Allah menjelaskan di surat ke-7 ayat 27 tadi. Kenapa Adam sampai bisa keluar dari surga? Kenapa? Karena kena tipu daya. Bagaimana kok bisa kena tipu daya? Karena apa? Karena iblis berhasil memberi petunjuk, fadallahuma bighurur, memberi petunjuk dengan bighururin, dengan tipu daya. Nah, soal apa? Saleh Adam lupa pesan Allah bahwa innasyaitona aduwwul laka walizaujika. Setan itu musuhmu Adam, juga musuh istrimu, musuhmu. Maka jangan kamu percaya. Tapi saking lihainya si setan, si iblis itu, sampai Adam itu lupa, fanasia, lupa. Fanasia itu nih bahasa kesehatannya disebut apa? Ono wong sing penyakit lupa itu loh apa jenenge? Napa? Amnesia. Tapi jangan ngomong nih Adam itu punya penyakit amnesia loh ya. Bukan. Tapi kenapa seseorang itu kok sampai terkena penyakit amnesia? Itu sebenarnya ada faktor-faktor penyebabnya. Makanya supaya tidak terkena penyakit amnesia, jangan tinggalkan Al-Quran. Setidaknya mari maghrib upamane, mbuh gak ketang sak ayat, rong ayat, syukur-syukur sampai satu makro, syukur-syukur sampai satu juz. Ojo lali. Karena apa? Karena otak kita ini mungkin kemasukan daripada virus-virus yang mengganggu sistem kerjanya otak. Itu bisa dibersihkan dengan ayat-ayat Quran. Makanya kalau kita membaca ayat Quran itu diusahakan ngerti sak manane. Kan ngoten nggih? Maca Quran ya apa? Ya wis, aja lali, tombo ati kono pira? Ya wis sampean apalno iku wis. Itu resep sebenarnya. Walaupun membacanya itu ya tak tahu. Apa itu artinya? Glagep-glagep, hanya sepotong-sepotong. Upamane
Bismillahirrahmanirrahim, utawa panjang pendeknya belum bisa, enggak masalah, asalkan mau terus belajar dan minta diajari. Karena tidak semua ini orang lahir terus bisa ngaji, gak ono bayi ajaib, gak ono. Ya. Karena nasihatnya orang-orang imam-imam, kiai-kiai zaman dahulu itu, nasihatnya itu adalah ta'allam falaisal mar'u yulatu alima walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam, belajarlah kalian. Karena apa? Falaisal mar'u, tidak ada seseorang itu yang yuladu, dilahirkan aliman, dalam keadaan berilmu. Gak ono. Karena setiap manusia lahir itu, kata Allah, la ta'lamuna syai'a wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Saat dilahirkan itu la ta'lamuna syai'an, kamu tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tetapi Allah sudah memberikan organ-organ yang bisa menumbuhkan potensi. Apa diantaranya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Wal afidah di sini. La'allakum tashkurun. Walaupun lahir sudah punya mata, tapi mata belum berpotensi, artinya mata belum bisa melihat. Walaupun kita lahir sudah dilengkapi Allah telinga, tapi telinga ini belum berfungsi, belum bisa mendengar. Walaupun kita lahir sudah dilengkapi oleh Allah, ada hati, ada jantung, tapi belum berfungsi. Karena apa? Kita belum punya pengertian. Tapi kemudian sejalan dengan perjalanan waktu, kemudian Allah menurunkan ada yang namanya taufik. Napa? Taufik. Taufik itu dulure hidayah. Nggih. Mulane sering kali ngomong wabillahid taufik wal hidayah. Taufik itu sebuah kemampuan untuk memahami sesuatu. Itu namanya taufik. Hidayah juga begitu, cuma aspeknya berbeda. Taufik itu juga petunjuk, hidayah juga petunjuk, sama. Tetapi aspek bidang petunjukannya itu sedikit berbeda. Quran yang kita baca setiap saat itu, ayat-ayatnya sudah kita hafalkan, belum tentu kita mampu memahami ayat itu. Walaupun sudah kita baca terjemahannya, tapi belum tentu bisa memahami. Jadi ayatnya sudah kita baca, terjemahannya sudah kita baca, tapi ada kalanya kita belum paham. Berarti masih membutuhkan apa? Taufik.
Ngoten nggih. Nah, untuk mendapatkan taufik itu diperlukan adanya ilmu. Makanya untuk mempelajari ilmu-ilmu itu para orang-orang alim dulu mengajari untuk selalu ingat alhamdulillahilladzi qad wafaqa gitu. Bil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Nggih. Iku. Nah, ngono ku supaya gak gampang lali, maka pikirannya, hatinya dibersihkan terus. Ibaratkan kaca dilap terus supaya tidak terkena debu-debu yang bisa mengganggu pandangan mata. Hatiku yang ngono. Jangan dibiarkan hati itu ada rona-rona. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setiap kali perbuatan buruk, baik itu perbuatan yang sudah dilahirkan atau yang masih tersimpan, itu akan menumbuhkan rona-rona di dalam hati. Jadi hati ini ibaratkan putih. Itu setiap kali melakukan hal yang tidak baik, punya pikiran yang tidak baik, punya keinginan yang tidak baik, apalagi sudah dilakoni yang tidak baik, itu akan menjadi rona-rona. Yang kalau rona itu semakin hari semakin tambah, semakin banyak, maka akan menutup hatinya itu. Sehingga hatinya itu menjadi gelap. Itulah yang kemudian menimbulkan terganggunya penyakit hati. Penyakit hati itu dalam istilah yang lebih ekstrim dinamakan penyakit jiwa. Itu yang disyaratkan oleh Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada maradun, ada suatu penyakit. Kalau penyakit itu tidak segera diobati, kalau tidak segera dibersihkan, kalau tidak segera dicuci, maka Allah pasti akan fazadahumullahu marada. Fazadahumullahu marada, maka Allah akan menambah penyakit itu semakin parah. Maka oleh karena itu kalau kita mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita lupa melakukan hal yang tidak baik, kalau sudah segera sadar, maka segeralah untuk bertobat dan mohon ampun. Ojo ngenteni, alah, gua aku njaluk sepuro, engko aku sek ngono meneh. Engko nek aku ngono maneh jarene melecehkan Allah. Ah, nek ngono wis besok ae lah njaluk sepuro, ndak tambah nemen iku. Wong njaluk sepuro kok ngenteni peposo, nggih. Ade gawe apeman sing akeh, nggih. Makanya pada beberapa pertemuan yang lalu saya jelaskan tugasnya raqib dan atid. Itu yang perbuatan baik itu dicatat oleh raqib, yang perbuatan yang tidak baik dicatat oleh siapa? Atid. Nah, setiap kali orang yang melakukan kesalahan, itu kan tugasnya atid untuk mencatat, gitu. Tapi jari raqib, wis setit, aja dicatat seiku. Kan gitu nggih. Salah apa? Engko mbok menawa ana kesempatan wong mau sadar terus tobat kan supaya gak kakek catatan elek ngono lho, Tit.
ngono. Nggih. Ya, tetapi kalau orang itu tidak kunjung sadar, tidak kunjung bertobat, tidak kunjung minta ampun, maka si Atid tanya lagi, iki apa cak rakit? Wong iki gak gelem njaluk sepur iki apa? Dicatet ta? Ya wis cateten. Nah, ngono. Lupa pelajaran yang beberapa waktu yang lalu itu. Begitu. Jadi ini semua korelasi pelajaran yang saya sampaikan ini, kita ingin menjadi manusia yang utuh lahir dan batin. Maka oleh karena itu pesan Allah tadi, hati manusia itu yang dipenuhi dengan segala macam inspirasi-inspirasi. Ada inspirasi yang baik dalam bentuk takwa, ada inspirasi yang tidak baik dalam bentuk fujur. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan jiwanya, hatinya dari rona-rona tadi itu. Dan amat celaka dan merugi orang yang mengotori hatinya dengan fujur-fujur, dengan rona-rona tadi. Karena apa? Karena semuanya walaupun hanya masih ada di dalam hati, itu semua akan diperhitungkan oleh Allah. Paham ya? Yes. Terus iki tak terus nawae. Karena apa? Karena korin ini kalau tidak kita waspadai, nanti dia akan berbalik menuntut kita di akhirat. Mengapa? Karena dia merasa sudah berjasa pada diri kita. Maka oleh karena itu mereka tidak merasa bersalah. Karena apa? Karena hanya mengatakan aku hanya menolong. Kan manusia-manusia kan minta perlindungan kepadaku, tidak minta perlindungan kepada Allah. Padahal wis diulangi, mintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Tetapi banyak orang yang minta perlindungan kepadaku, sing njaluk ngene, njaluk ngono, njaluk ngene, njaluk ngono, supaya omahe selamat. Terus akhirnya nulis tulisan Arab, ditulis ono sing bentuk ayat-ayat ruqyah, ono sing ayat-ayat muawwidataini atau ayat apa ditempelno, iki jarine kanggo nolak bala supaya jin gak gelem mlebu. Lah iki padane jin ku apa? Jin itu tidak takut kepada benda mati, tidak takut. Masih apa acung-acungnya ambek pedang samurai ngenang ini, gak wedi jin itu. Karena jin itu lebih halus daripada tajamnya samurai. Jadi umpamane kepengen buru jin terus gawe samurai ngene ngucik mati kabeh, gak iso. Jin itu takut dengan manusia yang hatinya sudah dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah dan keyakinan akan Allah. Maka oleh karena itu kalau kita berdoa jangan hanya di sini, jin gak wedi. Wis wacana ae kono Fatihah ping 17.
gak wedi. Tapi Fatihah pisan naik jin akan lari tunggang langgang kalau Fatihah itu dibaca dengan hati, mulutnya mengucapkannya, hatinya juga keluar tenaga dan kekuatannya. Gitu. Sampeyan yang ngono. Kalau berdoa pada Allah, minta apa, iku ojo ngene tok, ojo ngapalno tok. Sampe biasanya kan tak apane sih, iya gak apa-apa diapalno sih, tapi waktu berdoa itu bukan ngapalno. Berdoa itu sedang mengajukan permohonan kepada Allah. Permohonan itu harus tulus dan tembus dari suara hati. Karena doa itu adalah curahan hati. Makanya minta kepada Allah. Ki nuwun sewu nggih. Sampeyan mbok menawa tetapi naudzubillah aja sampai loro-loro nggih. Ini upamane sampeyan kemudian diuji oleh Allah melalui korin, rin ngono. Iku nek bahasa kula lho ya. Tapi ojo ngomong nek Allah ngomong rin ngono gak ngono. Iku bahasa kula. Rin. Coba sih. Pak ini kayak ono tempelan penyakit titik ngono, cik rasa lara. Iku sebenarnya memang diuji oleh Allah. Makanya setiap penyakit itu adalah sebuah ujian. Maka oleh karena itu, karena penyakit itu datangnya dari Allah, maka pasti Allah juga sudah menyediakan apa? Obatnya. Maka minta kepada Allah, sampai minum apa? Obat. Jangan hanya bismillah saja. Tapi hati sampeyan memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah penyakit pil ini atau jamu ini menjadi penyembuh. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan darimu ya Allah. Jadi istilah yang ngono nyambat itu nyambat apa? Atine sing nyambat. Kalau sampean sudah biasa, tak delok sering kali kalau ada anggota grup sing loro biasane berduyun-duyun do nulis doanya orang sakit gitu. Ya apa-apa bagus. Nah, sakjane iku termasuk untuk diri kita sendiri. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi. Terusannya apa? Isfi. Ya wes bagus gak apa-apa. Boleh ditambahi fa sababiyah ya, fa innahu la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Boleh ditambah dengan suatu keyakinan dan harapan, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Boleh. Karena itu bukan ibadah mahdhah. Ya, boleh. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa isfi la syafi illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Minta kepada Allah. Bila perlu tahanlah nafas sekuat tenaganya sambil memohon. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa isfi anta syafi la syafi illa anta syifa'an la yughadiru saqama biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian tiupkan
paru-paru yang menahan udara doa kepada obatnya. Mudah-mudahan tembus melalui obatnya. Itu doa namanya. Maka oleh karena itu jangan berkecil hati. Seandainya sedang sakit tidak punya duit gitu kok obat, maka air putih ini pun bisa menjadi apa? Penyembuh. Ini bukan obat, tapi bisa menjadi penyembuh. Karena yang menyembuhkan itu siapa? Allah, bukan obat. Obat itu bukan penyembuh. Obat itu hanya sarana untuk bisa sembuh. Tapi yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Makanya di dalam doa tadi kan kita katakan fa innahu la shifaa illa shifauka. Fa innahu la syafi illa anta. Allah yang berperan di sini. Ini penuh dengan keyakinan. Kudu yakin, mohon pada Allah. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Janjinya Allah. Kudu yakin. Ya. Tetapi bukan berarti kalau kita yakin itu berarti kabeh dikabulkan oleh Allah, gak ngono. Nah nek kabeh dikabulkan Allah gak ana wong mati lah. Saben wong kepengin gak mati-mati kita njaluk umur panjang ae. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana, ya Allah panjangkan umurku dan sehatkan badanku. Lah nek kabeh dikabulkan oleh Allah gak mati-mati sampean. Kira-kira enak ndi? Mati ambek gak mati? Ayo tak takon. Ya apa jare, Pak? Sing arek nom-noman ya kepengin gak mati-mati dhisik lah ngono ta. Lah nek wis wong tuwek atik wis mbek-mbeken ya kepengin nang cepet mati lah ngono ta. Iya. Aja wis serahkan kepada Allah masalah umur panjang. Yang penting mohon kepada Allah, Allahumma khtim bi husnil khatimah wala tahtimna bisuil khatimah. Ku sing dijaluk. Tapi njaluk iku aja hanya mbek mulut tok, tapi njaluk ambek sikap dan perilaku. Jadi meskipun ini hanya air, kalau memang tidak ada sarana yang lain, gunakanlah ini sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah agar bisa sembuh. Ini termasuk keampuhan doa, doa itu kepada Allah, bukan apa? Bacaan. Doa kalian bacaan itu podo apa enggak? Enggak podo. Nek maca iku nek kene. Nek doa itu keluarnya dari sini. Mulut ini hanya sekedar mengantarkan kata hati. Ngoten lho. Lan sampean salat, sampean minta kepada Allah apa saja itu jangan hanya mengandalkan apalan. Tetapi kekuatan dari yang sampean baca itulah. Mulane iku jenenge kita dibantu oleh penjaga-penjaga kita ini karena atas perintah dari Allah. Mulane kadang-kadang korin itu bisa menjaga secara fisik. Mulane ana wong sing ditembak melesat gitu. Malah nek wis ampuh temenan iku ya malah di
bedil malah mecicil, ditumbak malah laka-laka, ditusuk malah mantuk. Ya ngono ku, tapi aja ditiru ya. Ini hanya cerita orang-orang seperti itu. Jadi ini adalah supaya kita faham betapa kita ini memahami adanya qarin yang disediakan oleh Allah bagi setiap manusia. Cuma qarin itu ada manfaatnya, tapi juga ada bahayanya. Tergantung kita menjaga diri. Karena antara malaikat dan jin itu berusaha memberi pengaruh pada diri kita. Cuma nek pengaruh ke malaikat mesti pengaruh yang bersifat positif. Kalau pengaruh dari jin, apalagi jin ini yang sudah kemasukan energi setan, maka akan mempengaruhi pengaruh yang negatif. Biarpun ada pengaruh yang negatif sebesar apapun, selama hati dan jiwa kita ini kuat, maka tidak ada yang bisa mengganggu dan menghalang-halangi. Maka oleh karena itu pertahankan diri kita. Jagalah, pertahankan anfusakum, diri kalian itu. Dan juga jangan lupa pertahankan pula wa ahlikum, keluargamu juga diberi pertahanan dari siksa api neraka. Gitu. Ini penting pelajaran nuwun sewu. Walaupun ini istilahnya agak tua. Iki jenenge ilmu laku. Dicoba dilakoni. Sampeyan insyaallah kalau memang sampean mohon pertolongan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah pasti menjaga. Tapi kalau Allah tadi sampean mboten sungguh-sungguh hanya karena hafalan-hafalan tok, Allah tidak akan menjaga. Serahkan diri kita kepada Allah. Karena tanpa diduga Allah akan mendatangkan perlindungan itu tanpa kita ketahui. Seperti para nabi-nabi dan rasul itu mendapat mukjizat dari Allah itu tanpa mereka sadari, tanpa mereka ketahui. Nabi Musa saja mempunyai mukjizat yang begitu hebatnya. Tapi kalau sedang menghadapi sesuatu yang rumit, Nabi Musa itu juga bingung. Iki diapakne iki ya apa iki? Kecuali kalau perintah Allah, fadrib bi'asakal bahr. Musa kon lan duwe tongkat sih. Ya sekilo lautan lho tutuken. Barang ditutuk terus fan falaqa. Kemudian terpisahlah lautan itu. Itu pertolongan dari Allah. Bukan tongkatnya Musa, tapi itu pertolongan dari Allah karena Allah sudah perintahkan itu dengan kalimatnya kun fayakun. Dan makanya kalimat kun fayakun itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Walaupun kita boleh pinjem istilah itu, termasuk yang digunakan oleh Ustadz Danu, ya, Ustadz Danu itu biasanya selalu ditutup dengan kun fayakun. Itu istilahnya Ustadz Danu nyilih istilah dari perintah Allah. Karena kalau Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi mulai Allah menciptakan alam semesta ini, yang dulu sudah saya terangkan, diciptakan selama 6 hari. Hari ke-1, hari kedua Allah menciptakan apa, hari ketiga Allah menyempurnakan dengan apa, hari keempat Allah menyempurnakan dengan apa.
Hari kelima Allah menyempurnakan dengan apa? Semuanya sudah disetting dengan sistem yang dibangun oleh Allah, dan kemudian Allah mengatakan kun fayakun. Maka sistem itu berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan itu ilmunya Allah tidak akan ada yang menandingi. Makanya kalimat-kalimat yang dibangun oleh Allah membuat konsep-konsep ya, terciptanya alam semesta ini dengan seisinya, ya, dan juga konsep-konsep bagaimana makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini bisa memenuhi kebutuhannya dengan cukup. Maka Allah cukup menetapkan pertama kali dengan kun fayakun. Engko nek menungsane ngene dadi ngene, engko nek menungsane ngono dadi ngono. Nek gak gelem ngene aja ngene. Nek wonge ngono ya ngonokno lah gitu. Itu sudah sistem. Itu namanya malakutus samawati wal ardh. Bon, paham nggih? Yes, ngono sik sementara. Nah, besok korin-korin kita itu pada saatnya sama dengan orang yang didampingi juga akan sama-sama dipanggil oleh Allah di akhirat nanti, ya. Maka oleh karena itu si korin-korin itu nanti apabila memang kita butuhkan jasanya, maka dia akan menyampaikan itu kepada Allah agar dia diberi imbalan jasa. Coba dilihat di surat ke-72, surat Jin. Ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin birijalin minal jinni fazatuhum rahaqa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dan jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Iya. Nah, ini yang tidak disadari, bahwa di dalam kehidupan sekarang ini ternyata banyak manusia-manusia yang minta perlindungan kepada bangsa jin. Bahkan sampai kepengen memenangkan di dalam pilkada. Ngene iki dukun iki wis laris iki. Banyak yang datang minta supaya mereka mendapatkan kemenangan pada saat pilkada. Lah engko dukun-dukun itu yang memerintahkan kepada khodam-khodamnya. Tapi juga jangan lupa, dukun itu tidak sendirian, juga bersama dengan dukun-dukun yang lain, dan juga membantu kepada calon-calon yang lain. Nah, kalau kan itu terjadilah kompetisi antara khodam satu dengan khodam yang lain. Maka tidak jarang terjadilah pertikaian lewat alam gaib. Hati-hati. Dan besok ini mereka akan dikumpulkan oleh Allah, dan mereka akan melaporkan bahwa banyak orang-orang, manusia-manusia yang minta perlindungan kepada jin. Maka karena itu orang yang minta perlindungan kepada jin itu nanti maka akan bertambah
sesat dan bertambah dosanya. Apalagi nanti di saat di mahsyar, maka semuanya nanti akan saling dukung mendukung, saling membela diri antara korin dengan yang didampingi. Jadi ini namanya persekongkolan, persekutuan antara jin dan manusia. Dan itu jelas tidak mungkin akan masuk surga. Coba diperhatikan di surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah ketika dia mengumpulkan, dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak besarkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Iya. Jadi besok pada harinya, pada saatnya di mana manusia dan jin dikumpulkan. Karena jin dan manusia itu nanti juga akan menjadi pengisi neraka. Berarti juga ada jin dan manusia yang akan dimasukkan ke surga. Cuma gak usah takon. Nah, swargane jin iku sing ya apa gak usah takon. Nggih. Wis ditunggu ae. Nek sampean kepengin roh, yo sampean berusaha dulu supaya bisa masuk surga. Nanti sampean akan tahu sendiri. Ya, sampai enggak usah tanya saya karena saya belum pernah ke sana. Saya juga berusaha kepengin masuk ke sana. Ayo bareng-bareng saling doa mendoa agar kita bisa menjadi ahli surga. Allah berfirman, wa yauma, dan di suatu hari, yahsyuruhum jami'an, Allah akan mengumpulkan mereka semua, termasuk yang didampingi dan yang mendampingi, termasuk pendamping-pendamping yang dari setan itu. Jadi jin yang sudah menggunakan energi setan itu dan manusia yang didampingi juga akan dipanggil semua, sambil ditanyakan oleh Allah, qad istakthartum minal
minal ins. Hei jin, kamu dulu sudah banyak menyesatkan banyak orang ya. Gitu. Mulanya Allah berkata begitu. Tapi sing nyaut sapa? Sing membela sapa? Justru wa qala awliya'uhum minal ins. Jadi orang-orang, kawan-kawan, pelindung-pelindung yang minta perlindungan pada mereka dari golongan jin itu berkata, istilahnya ndadani ngono lho ya. Mereka apa ini perjanjian antara jin dan manusia, itu ada perjanjian walaupun tidak secara administratif, tidak melalui akte notaris nggih, tidak, tapi secara tertulis ini perjanjian. Berani ojo gampang-gampang mengucapkan sumpah atau janji. Nah, bagaimana manusia-manusia yang sudah pernah mengambil jasanya para jin-jin tadi? Mereka mengatakan, ya Tuhan kami, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Di antara kami sebagian telah memberikan satu kenikmatan, kesenangan kepada sebagian. Maksudnya kami semua bisa mengambil kesenangan dan kenikmatan. Aku butuh sugih, iso dadi sugih. Aku butuh dukungan supaya menang pilkada, aku yo bisa memenangkan pilkada. Aku butuh naik jabatan, aku juga bisa naik jabatan. Aku butuh supaya bisa dimutasi ke Jawa, akhirnya saya bisa dimutasi di Jawa karena pertolongannya jin tadi. Upama begitu, upama lo ya. Mulanya aja sampai terjadi di antara kita. Sekolah kepengen diterima, ujian supaya lulus, jangan minta bantuan kepada selain Allah. Mintalah bantuan hanya kepada Allah. Karena yang lain itu makhluknya Allah, sama dengan kita. Justru manusia itu ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Begitu. Kenapa manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah malah kemudian DP njaluk tulung nang jin, padahal Allah sudah menyediakan. Kon nek butuh apa-apa njaluk nang aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nggih, eling to ayat iku bolak-balik diwaca nggih. Nah, terus jarene teman-temannya manusia tadi itu, ya Tuhan, kami dulu memang sempat mengambil kesenangan bersama, sing iki mau njaluk ngombe longo wangi tak sediani minum minyak parfum, butuh harumnya bunga melati tak sediani juga bunga melati.
butuh harumnya menyan, ya tasbiani menyan. Begitu seterusnya. Dan itu memang makanannya bangsa jin itu. Tapi caranya mangan duduk seperti kita, terus muluk, terus dimplok, wol-wol gak ngono. Jadi mereka itu makanannya hanya menghirup bau yang mereka senangi saja. Itu merasa senang. Mulane para mbah-mbah dukun iku nek tuku kembang terus digelar ku gawe ritualnya, ngundang sapa? Jin. Jadi ono kembang kantil, ono kembang melati, ono kembang mawar, ono gedame, ono macam-macam. Bahkan ada degannya begitu. Ono menyane. Nah, biasanya senengane jin itu biasane seneng menikmati harumnya minyak Ja'faron. Nggih, napa? Mulane sama nek pas dolen nggone ndi kono? Masjid apa iku nggone Ampel. Ditawani minyak Ja'faron. Gak usah minyak gak gelem. Atau malaikat subuh. Cok nggih. Ya, susah tuku. Apa itu buku sing enak-enak, sing antik-antik. Contohnya kalau memang ada aramis, ada binamor, ada misik, nggih. Nah, itu bagus. Kanggo sajadah enak iku supaya baunya awet, gawe salat, gawe sujud iko rada seneng karena tercium bau harum. Tapi nek ana wong nawani niki Ja'faron wis gak satuku. Mboten kula mboten tumbas niku. Atau malaikat subuh nggih, ana malaikat subuh bareng. Ya. Tapi memang betul itu ana benere. Bener apa? Korelasinya antara istilah malaikat subuh dengan waktu subuh itu waktu pergantian sip-sipan antara malaikat penjaga waktu malam dengan penjaga waktu siang. Itu pergantiannya pada waktu apa? Subuh dan waktu asar. Nggih. Tapi gak ono parfum malaikat asar ngoten nggih. Sing ana iku mbok kok diarani malaikat subuh ya wis banolah iku sak karepe ngono ae terus. Ini hanya sekedar pengetahuan. Jadi pengetahuan kula terangaken sampeyan iki bukan untuk dilakoni tapi supaya kita ini menambah wawasan. Supaya kita ini lebih tahu, lebih mengerti. Agar kita ini tidak mudah setan mau ditipu daya. Oke, sampai. Nah, jari menungsane mau, ya Allah, saya menikmati kesenangan bersama ini. Wa balaghna ajalana allazi ajalta, dan sampailah pada waktunya ajal kami telah tiba. Sampai mati itu. Dari Allah. Gak apa-apa, itu pilihanmu kok. Tapi keputusanku sudah tetap. Qalan naru maswakum. Allah mengatakan, an-naru maswakum, neraka adalah tempat tinggalmu. No. Sakarepmu kon kepengin milih apa, melok apa, grup apa, kumpul sapa sakarepmu. Tapi awas, an-naru maswakum, neraka adalah tempat tinggal. Dan
khalidina fiha, mereka kekal di neraka itu, illa masya Allah, kecuali sesuatu yang Allah kehendaki dengan cara lain. Itu urusan Allah, ya. Bisa saja Allah memperlakukan sesuatu karena ada pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan yang lain, maka mungkin bisa saja dikurangi dosanya. Ngoten nggih. Mulane nek isih duwe iman, ojo sampai diilangno imane temenan. Mergo kudu sing duwe kartu yang namanya kartu bitokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai hilang itu. Mana wis kalimat la ilaha illallah wis hilang, wis terus berubah menjadi sang Tuhan ini, sang Tuhan itu, sang dewa ini, Tuhan itu, berarti sudah tidak mungkin akan dirubah, akan keluar dari neraka. Dan inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Ibu-ibu, bapak sekalian, waktunya sudah cukup panjang, durasinya panjang, okay. Maka karena itu untuk kali ini saya cukupi, saya cukup begitu dulu. Semoga bermanfaat dan semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.